Malam itu, Aisyah menerima telepon dari seorang pengacara yang memberitahunya tentang warisan yang tak terduga. Kakakmu meninggalkan sesuatu untukmu, Aisyah, sesuatu yang sangat tua, dan dia ingin kau memilikinya. Awalnya, Aisyah tidak terlalu tertarik. Namun sang pengacara menyebutkan bahwa benda itu sangat berharga bagi keluarganya. Esok paginya, Aisyah tiba di rumah tua keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu berdiri megah namun suram, dengan dinding yang mulai rapuh dan jendela-jendela yang berderit. Setiap kali angin bertiup, ketika ia melangkah masuk, hawa dingin langsung menyambutnya, dan ada perasaan aneh yang menyelinap masuk ke dalam hatinya. Di tengah ruang tamu, pengacara tersebut telah menunggu sambil memegang sebuah kotak kayu antik. Wajahnya tampak tegang saat memberikan kotak itu kepada Aisyah. "Pastikan kau tidak membuka ini di sini," ucapnya dengan nada tegas, seolah menyimpan peringatan. Benda ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aisyah mengangguk bingung, namun tidak bertanya lebih lanjut. Sepanjang perjalanan pulang, Aisyah merasakan hawa aneh seakan kotak kayu itu menyimpan sesuatu yang ingin lepas. Sesekali terdengar bunyi lirih dari dalamnya, seolah ada sesuatu yang bergerak. Penasaran mulai menghantuinya. Begitu tiba di rumah, Aisyah duduk di kamarnya, memandangi kotak tersebut. Meski ada ketakutan, ada juga dorongan untuk membukanya. Namun saat Aisyah hampir membuka kotak itu, tiba-tiba angin kencang bertiup masuk dari jendela yang terbuka, memadamkan lampu di kamarnya. Hanya ada kegelapan dan suara bisikan yang tidak dikenalnya. Suara itu terdengar semakin keras, berbisik di telinganya. "Jangan pernah membuka kotak ini, atau sesuatu yang jahat akan terbebas." Setelah mendengar bisikan itu, Aisyah gemetar dan mengurungkan niatnya untuk membuka kotak. Ia duduk diam dalam gelap, mendengar bunyi-bunyi aneh dari dalam kotak yang semakin keras. Perasaannya bercampur antara takut dan penasaran. Namun suara bisikan itu masih terngiang di telinganya, seolah memperingatkan akan bahaya yang tersembunyi. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan kotak itu selalu muncul, membuatnya resah. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyimpan kotak tersebut di lemari tua di ruang tamunya. Namun, bahkan setelah kotak itu tersimpan, suara-suara aneh tetap terdengar, membuat Aisyah semakin takut. Keesokan harinya, Aisyah berusaha mencari tahu lebih banyak tentang warisan tersebut. Ia menghubungi keluarganya yang tersisa, namun tak ada yang tahu apa-apa tentang kotak itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa kakek mereka, semasa hidupnya, sangat menjaga benda itu dan tak pernah mengizinkan siapapun menyentuhnya. Saat malam tiba, Aisyah mencoba untuk tidur lebih awal, berharap bisa melupakan ketakutannya. Namun, tepat saat tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan dari ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang, dan hawa dingin yang mencekam memenuhi kamar. Dengan ragu, ia turun ke ruang tamu, berharap suara itu hanyalah ilusi. Namun ketika ia sampai di ruang tamu, Aisyah menemukan lemari tua itu terbuka, dan kotak kayu yang tadi ia simpan sekarang tergeletak di lantai. Lebih mengerikan lagi, kotak itu kini terbuka, dan isinya sesuatu yang menyerupai jimat kuno tergeletak di lantai, berkilau samar dalam kegelapan. Dengan gemetar, Aisyah mendekati jimat itu. Namun begitu ia menyentuhnya, bayangan hitam muncul dari belakangnya, berbisik dengan suara yang lebih dalam dan menyeramkan dari sebelumnya. "Kau telah membangunkan kami." Aisyah tersentak mundur begitu mendengar bisikan menakutkan itu. Bayangan hitam yang muncul dari jimat itu bergerak perlahan-lahan, seperti asap pekat yang merayap memenuhi ruangan. Aisyah menahan napas, tubuhnya gemetar, namun tatapannya tetap tertuju pada bayangan itu, seolah-olah ia terhipnotis oleh kehadiran makhluk gelap tersebut. Suara bisikan yang sama kembali terdengar. "Kali ini lebih jelas, kau telah melepaskan kami, dan sekarang kami akan mengikutimu." Hawa dingin semakin menusuk, membuat ruangan itu terasa seperti kuburan. Ketika Aisyah mencoba mundur, bayangan itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan ruangan yang hening, namun penuh ketegangan. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan, namun ketakutannya membuatnya terlalu gentar untuk mencari jawabannya. Aisyah merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, seolah-olah ada energi gelap yang kini mengalir dalam darahnya, sesuatu yang jahat dan mengerikan. Esok harinya, Aisyah mulai merasakan hal-hal aneh di rumahnya. Setiap kali ia lewat di depan cermin,
Ia melihat sosok bayangan berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Setiap malam, suara-suara bisikan semakin sering terdengar, memanggil-manggil namanya dengan nada yang penuh kebencian. Aisyah memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mengunjungi seorang dukun tua yang dikenal bisa berkomunikasi dengan roh leluhur. Saat dukun itu memegang jimat yang ditemukan Aisyah, wajahnya berubah menjadi tegang. "Ini adalah jimat kutukan," katanya pelan. "Dulu, leluhurmu menggunakannya untuk mengunci roh-roh jahat dalam dunia mereka. Tapi sekarang, kau telah membebaskan mereka." Aisyah merasa darahnya membeku. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Dukun itu memandangnya dengan tatapan iba. "Sekarang, kau harus menanggung beban kutukan ini. Mereka tidak akan berhenti sampai kau mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Tapi perjalanannya sangat berbahaya." Aisyah merasa ketakutan bercampur putus asa. Ia menyadari bahwa dirinya kini terjebak dalam sebuah perangkap kegelapan yang diwariskan oleh leluhurnya. Bisakah ia selamat? Ataukah kutukan ini akan menelan seluruh hidupnya? Sepulang dari rumah dukun, pikiran Aisyah dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Bayangan tentang kutukan leluhur terus menghantuinya. Malam itu, dengan perasaan takut, ia memandangi jimat kutukan yang kini tergeletak di atas meja. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jimat itu mulai berdingut seperti memiliki nyawa sendiri, dan bisikan halus kembali terdengar di sekitarnya. Aisyah terdiam, jantungnya berdebar kencang. Suara itu berbicara, berbisik dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami, namun seolah menyuruhnya mendekat. Dengan ragu, Aisyah meraih jimat itu. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaannya, matanya terpejam, dan tubuhnya terasa ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ketika ia membuka mata, ia tak lagi berada di rumahnya. Di hadapannya kini terbentang sebuah lorong panjang yang dipenuhi kabut tebal. Dindingnya berlumut dan dingin. Sementara di kejauhan terdengar suara tangisan dan jeritan yang mengerikan. Aisyah tersadar bahwa ia telah memasuki dunia lain, tempat roh-roh yang terkutuk berada. Ketika Aisyah melangkah lebih jauh, sosok-sosok bayangan mulai muncul di sepanjang lorong itu. Wajah mereka pucat, tubuh mereka tampak rapuh, namun tatapan mereka dipenuhi kebencian dan kemarahan. Mereka menatap Aisyah, seolah-olah menyalahkannya atas penderitaan mereka. Beberapa di antara mereka mencoba meraih tangannya, namun Aisyah terus melangkah mundur dengan panik. Sambil terus bergerak, Aisyah mendengar satu suara yang terdengar lebih jelas dari yang lainnya. Suara itu lebih dalam dan dingin, terdengar di dalam kepalanya. "Kau membawa kunci, Aisyah. Kau adalah jalan bagi kami untuk kembali." Aisyah merinding, menyadari bahwa jimat itu bukan sekadar benda mati. Benda itu adalah pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para roh terkutuk ini. Ketika Aisyah berbalik untuk kembali, lorong itu tiba-tiba berubah. Dindingnya seakan bergerak, mempersempit jalan, memaksanya untuk terus berjalan ke depan. Tak ada jalan kembali. Aisyah kini terjebak, dan satu-satunya pilihan adalah menghadapi kegelapan yang semakin dalam di depan. Di ujung lorong, sebuah pintu kayu tua berdiri, ditutupi oleh simbol-simbol kuno yang memancarkan aura kegelapan. Meski takut, Aisyah merasa seperti terdorong untuk membuka pintu itu, seolah sesuatu di baliknya memanggilnya dengan suara yang tak bisa diabaikan. Sambil memegang jimat erat-erat, ia mengulurkan tangannya, mendekati pintu itu. Ketika tangannya menyentuh pintu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang mengerikan, dan sosok bayangan besar muncul dari baliknya, mengulurkan tangannya yang hitam pekat ke arah Aisyah. Tawa mengerikan itu menggema, membuat Aisyah ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa berat dan sulit digerakkan. Sosok bayangan besar itu mendekat dengan cepat, matanya yang merah bersinar tajam menatapnya, sementara tangan hitam pekatnya terus terulur. Akhirnya, seorang penerus dari darah leluhur, desis suara itu dengan nada sinis, membuat Aisyah semakin gemetar. Bayangan itu tampaknya memiliki tujuan yang mengerikan. Namun ketika tangan makhluk itu hampir menyentuh Aisyah, jimat di tangannya berkilau samar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sosok bayangan itu mundur sejenak, melolong marah, dan seluruh ruangan mendadak berguncang. Cahaya dari jimat itu membuatnya sedikit lemah, memberi Aisyah kesempatan untuk melarikan diri. Dengan tergesa-gesa, Aisyah berlari kembali menyusuri lorong, yang kini semakin gelap dan penuh jeritan dari sosok-sosok terkutuk yang seolah mengawasinya.
Ia menyadari satu hal, jimat ini mungkin satu-satunya pelindungnya di dunia roh ini, tetapi juga menjadi kutukan yang membelenggunya. Di tengah pelariannya, ia mendengar bisikan yang berbeda dari bisikan menakutkan lainnya. Bisikan ini terdengar lembut, seperti suara seorang wanita. "Aisyah, jika kau ingin selamat, kau harus menemukan makam leluhurmu," bisik suara itu. "Kembalikan jimat itu ke tempat asalnya." Aisyah mulai memahami bahwa ada ritual kuno yang harus diselesaikan untuk mengakhiri teror ini. Namun, ia tak tahu di mana makam leluhur itu berada atau bagaimana mencapainya. Terjebak di dunia roh ini, Aisyah hanya bisa mengikuti nalurinya. Sambil berjalan lebih jauh, lorong yang ditempuhnya tiba-tiba berubah menjadi pemakaman tua yang diselimuti kabut tebal. Batu-batu nisan berdiri berderet di sekelilingnya, dan di setiap nisan terukir simbol-simbol kuno yang tampak serupa dengan simbol pada jimatnya. Aisyah merasa bahwa ia semakin dekat dengan jawaban dari kutukan ini. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sosok perempuan tua berdiri di antara nisan, dengan tubuh membungkuk dan wajah yang tersembunyi di balik kain lusuh. Perempuan tua itu tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kebencian dan misteri. "Kau pikir bisa menghentikan kutukan ini? Leluhurmu memenjarakan kami, dan kau akan membayar harga untuk mereka." Aisyah tersentak, menyadari bahwa perempuan itu mungkin adalah salah satu roh terkutuk yang paling berbahaya. Tangan perempuan tua itu terulur, dan seketika itu, ulah kabut semakin tebal, membuat Aisyah merasa dirinya terperangkap di tengah kuburan itu. "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Aisyah berteriak putus asa, mencoba mencari jawaban. Namun, yang didapatkannya hanyalah tawa menggema yang dingin. Perempuan tua itu berbisik perlahan, "Kami hanya ingin kebebasan kami kembali, dan kau, cucu dari leluhur yang telah mengurung kami, kau akan menjadi pengorbanan untuk membuka jalan kami." Seketika, tangan-tangan bayangan dari balik nisan mulai muncul, bergerak perlahan-lahan ke arah Aisyah, siap menangkapnya. Aisyah mencoba melangkah mundur, namun di setiap arah yang ia tuju, tangan-tangan bayangan itu terus merayap ke arahnya, menyisakan sedikit ruang untuk bergerak. Tubuhnya bergetar hebat, jimat di tangannya mulai kehilangan cahayanya, seolah-olah kekuatannya semakin melemah di hadapan kekuatan roh-roh terkutuk yang berkumpul di pemakaman tua itu. Dengan sisa keberaniannya, Aisyah berteriak, "Apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan ini? Aku bukan leluhur kalian, aku tidak bersalah." Suara tawa mengejek terdengar dari sosok perempuan tua itu. "Kau tak bisa lari dari dosa leluhurmu, Aisyah. Kami terkurung dalam dunia ini karena mereka, dan satu-satunya cara agar kami bebas adalah melalui darah mereka, melalui dirimu." Wajah perempuan tua itu berubah semakin mengerikan. Matanya yang kosong menatap Aisyah penuh kebencian. Tiba-tiba, suara bisikan lembut itu kembali terdengar, "Aisyah, ikuti suara hatimu. Cari nisan dengan tanda kuno, tempat leluhurmu pertama kali menyegel kutukan ini. Hanya di sana kau bisa mengakhiri semuanya." Aisyah mengangguk pelan, meski ketakutan. Ia merasa harus mengikuti bisikan tersebut. Matanya tertuju pada sebuah nisan di tengah-tengah pemakaman yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Nisan itu berukir simbol yang sama dengan jimat yang ia pegang. Dan entah kenapa, nisan itu memancarkan aura yang mengundang. Dengan cepat, Aisyah berlari menuju nisan tersebut, menghindari tangan-tangan bayangan yang mencoba menangkapnya. Saat ia tiba di depan nisan itu, tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah kutukan di dalam jimat mulai menarik kekuatan hidupnya. Namun, Aisyah tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Dengan gemetar, ia meletakkan jimat di atas nisan, dan seketika itu pula, suasana di sekitar berubah. Tanah di bawahnya mulai bergetar hebat, dan jeritan-jeritan mengerikan terdengar semakin keras, menggema di seluruh area pemakaman. Sosok perempuan tua dan roh-roh lainnya tampak panik. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mereka mulai menghilang satu persatu, tertarik kembali ke dalam kegelapan. Namun sebelum mereka lenyap sepenuhnya, perempuan tua itu memandang Aisyah dengan tatapan penuh kebencian. "Kau mungkin berhasil kali ini, Aisyah. Tapi ingat, kutukan ini tak akan pernah mati. Selama darahmu masih mengalir, kami akan terus menantimu. Sampai tiba saatnya kau tak bisa menghindar lagi." Dengan kata-kata terakhir itu, perempuan tua dan seluruh sosok bayangan lenyap, meninggalkan pemakaman dalam kesunyian yang mencekam.
Aisyah terduduk lemas di depan nisan. Tubuhnya terasa sangat lelah dan jiwanya terguncang oleh peristiwa mengerikan yang baru saja ia alami. Namun, ia tahu bahwa ia telah berhasil menyingkirkan kutukan leluhurnya untuk saat ini. Tetapi jauh di dalam hatinya, Aisyah merasakan sesuatu yang ganjil. Seolah roh-roh itu hanya bersembunyi sementara, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Perasaan tidak tenang itu terus menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya, benarkah sudah berakhir? Beberapa hari setelah kejadian di pemakaman tua, Aisyah mencoba kembali ke kehidupannya yang normal. Namun, perasaan tidak tenang selalu mengganggu pikirannya. Meskipun roh-roh terkutuk itu sudah lenyap, ia merasakan kehadiran yang tak terlihat selalu mengintainya. Setiap malam, ia sulit tidur. Bayangan wajah perempuan tua dengan tatapan penuh kebencian masih menghantuinya. Suatu malam, saat Aisyah sedang terbaring di tempat tidur, ia mendengar suara berbisik yang familiar di telinganya. Suara itu terdengar lembut, namun dingin, seperti napas seseorang yang berada sangat dekat. Kami akan kembali, Aisyah. Kutukan ini tidak bisa kau hapus. Ia ada dalam darahmu. Aisyah terbangun dengan napas memboru. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke sekeliling kamarnya yang gelap, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, rasa takutnya semakin membesar, karena ia tahu kutukan ini belum benar-benar hilang. Keesokan harinya, Aisyah mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang leluhurnya, berharap bisa menemukan cara lain untuk mengakhiri kutukan ini. Setelah melakukan banyak pencarian, ia akhirnya menemukan sebuah catatan kuno di perpustakaan tua milik keluarganya. Catatan itu ditulis oleh leluhur pertamanya yang menciptakan jimat kutukan tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa kutukan ini akan terus hidup melalui keturunannya dan hanya bisa dihentikan dengan satu cara, pengorbanan darah keturunan terakhir. Aisyah merasa tercekik oleh kenyataan ini. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan mengorbankan dirinya, darah keturunan terakhir yang masih tersisa. Jika tidak, kutukan itu akan terus hidup dan kembali menghantui setiap generasi. Malam itu, Aisyah merenung di depan cermin, melihat wajahnya yang pucat. Di dalam matanya sendiri, ia melihat bayangan masa depan yang suram. Bayangan kutukan yang akan terus mengikutinya. Keputusasaan menguasai dirinya. Di dalam cermin, bayangan perempuan tua itu kembali muncul, tersenyum dengan senyuman yang mengerikan, seolah-olah menantikan saat kematiannya. Dengan suara parau, perempuan tua itu berkata, "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Aisyah? Hanya ada satu jalan keluar." Aisyah menatap cermin dengan tatapan kosong, sadar bahwa hidupnya kini adalah harga dari kebebasan leluhurnya. Namun, di dalam hati kecilnya, ia masih bertahan, bertekad untuk tidak menyerah pada kutukan ini. Ia tahu bahwa roh-roh itu mungkin akan kembali, mungkin akan menuntut pengorbanan yang lebih besar. Namun ia siap menghadapi mereka apapun risikonya. Malam itu, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melawan kutukan ini hingga akhir. Ia akan mencari cara untuk mematahkan rantai yang telah mengikat keluarganya selama berabad-abad. Ia tak akan menyerah. Namun, jauh di dalam kegelapan, bayangan-bayangan itu terus menunggu, menantikan saat kelemahan terakhir dari Aisyah muncul, untuk akhirnya mengklaim apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Kutukan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Aisyah hidup dengan kecemasan yang kian menjadi. Setiap langkahnya, setiap hembusan napasnya, selalu terasa seolah ada yang mengawasi dari kegelapan. Malam-malamnya dihabiskan dalam ketakutan. Suara bisikan dan bayangan sosok perempuan tua itu terus menghantuinya, mengintai dalam bayang-bayang. Di tengah kegelisahannya, Aisyah mulai mempelajari kitab-kitab kuno yang diwariskan oleh leluhurnya. Ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul jimat itu, dan mencari kelemahan dari kutukan yang kini mengikat hidupnya. Dari catatan yang ditemukan, ia membaca tentang sebuah ritual terakhir yang mungkin bisa memutuskan rantai kutukan ini. Namun, ritual ini penuh risiko dan bisa membawa maut bagi pelakunya. Aisyah tahu bahwa ia tak punya pilihan lain. Ia bertekad melawan takdir yang diwariskan padanya, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Dalam kitab tersebut, tertulis bahwa ritual itu harus dilakukan di tempat pertama kali kutukan itu diciptakan, yaitu di pemakaman tua leluhurnya, pada malam bulan purnama. Malam itu tiba dalam 2 hari, dan Aisyah mempersiapkan
segala sesuatu dengan hati yang diliputi ketakutan dan harapan tipis. Ketika malam bulan purnama akhirnya tiba, Aisyah berangkat ke pemakaman tua itu dengan membawa jimat dan kitab kuno. Di bawah sinar bulan yang pucat, pemakaman itu terasa semakin mencekam, dikelilingi oleh kabut tebal dan suara angin yang berbisik lirih, seolah membawa pesan-pesan dari dunia lain. Hati Aisyah berdebar-debar, namun ia terus melangkah menuju makam leluhur pertama yang menciptakan jimat kutukan itu. Ia meletakkan jimat di atas makam dan mulai melafalkan mantra-mantra kuno dari kitab, mengikuti instruksi dengan seksama. Saat mantra selesai dilafalkan, tanah di sekitar makam mulai bergetar, dan suara lolongan mengerikan terdengar dari arah kegelapan. Tiba-tiba, sosok-sosok bayangan muncul di sekelilingnya, termasuk sosok perempuan tua yang tampak lebih nyata daripada sebelumnya. Wajah perempuan itu menyeringai dengan tatapan penuh kebencian yang menusuk hati Aisyah. "Kau tak akan bisa memutuskan kutukan ini. Darahmu adalah milik kami," teriak perempuan tua itu dengan suara yang menggema. Aisyah dengan keberanian yang tersisa mengangkat jimat dan melanjutkan mantra. Jimat itu mulai bersinar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bayangan-bayangan itu melolong kesakitan. Tubuh mereka seperti terbakar oleh cahaya jimat. Sementara itu, Aisyah merasakan energinya semakin terkuras. Ia merasa lemas, namun ia terus melafalkan mantra, berharap ini bisa mengakhiri segalanya. Namun, di saat terakhir, perempuan tua itu tertawa sinis dan berbisik, "Kau mungkin menang kali ini, Aisyah. Tapi kutukan ini tak akan pernah benar-benar lenyap. Kami akan selalu kembali." Dengan jeritan terakhir yang menggema di udara, sosok perempuan tua itu dan semua bayangan menghilang, menyisakan Aisyah tergeletak lemah di pemakaman. Ia terengah-engah, menyadari bahwa ia berhasil untuk sementara, namun tidak sepenuhnya. Kutukan itu mungkin telah ditekan, tetapi ia tahu ancaman itu akan terus ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Aisyah menatap bulan purnama yang tampak pucat, bertanya dalam hati, apakah suatu hari ia akan benar-benar bebas atau selamanya harus hidup dalam bayang-bayang kutukan leluhur. Setelah malam ritual itu, Aisyah merasa tubuhnya semakin lemah. Meski ia sudah berhasil menyingkirkan sosok perempuan tua dan bayangan-bayangan gelap, hatinya tahu bahwa ini belum berakhir sepenuhnya. Setiap malam, bayangan-bayangan samar seolah muncul di sudut matanya, dan desiran angin di malam hari terdengar, seperti suara-suara yang memanggil namanya. Ketakutan yang perlahan tumbuh ini membuat Aisyah merasa seperti hidup dalam dua dunia, dunia nyata yang ia kenal, dan dunia gelap yang siap menariknya kapan saja. Keluarganya mulai mengkhawatirkan kondisi kesehatannya yang terus memburuk. Namun Aisyah tidak bisa menjelaskan apa yang sesungguhnya ia alami tanpa terdengar gila. Suatu malam, saat mencoba tertidur, Aisyah merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Ia membuka mata, dan di depan matanya berdiri seorang anak kecil, pucat dengan wajah kosong dan tatapan penuh kesedihan. Anak itu tak berkata apa-apa, hanya menatapnya, membuat suasana di kamar terasa semakin mencekam. Aisyah mencoba berbicara, "Siapa kau?" Namun, anak itu tak memberikan jawaban. Perlahan-lahan, anak kecil itu mengulurkan tangannya, seolah-olah ingin menyentuh wajah Aisyah. Namun ketika tangan itu hampir menyentuhnya, anak itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan bayangan samar di tempatnya berdiri. Aisyah duduk terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan hawa dingin menguasai kamar, dan tahu bahwa kehadiran anak itu bukan kebetulan. Hari demi hari, Aisyah terus diganggu oleh sosok-sosok lain yang datang tanpa diundang. Sosok orang tua, pria bertopan, dan perempuan muda dengan mata penuh air mata. Mereka semua muncul dengan ekspresi serupa, seolah meminta sesuatu darinya. Namun Aisyah tak tahu apa yang mereka inginkan. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk kembali ke pemakaman tua. Ia merasa perlu mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi pada leluhurnya, dan mengapa begitu banyak arwah terkutuk muncul di hadapannya. Dengan membawa jimat dan kitab kuno, Aisyah berdoa agar kali ini ia bisa menemukan jawaban yang akan membebaskannya. Di tengah malam, ia tiba di pemakaman tua itu. Dalam diam, ia duduk di depan nisan leluhurnya, memohon petunjuk. Tak lama kemudian, ia mendengar suara lembut berbisik di telinganya. Suara yang sama seperti sebelumnya. "Darah leluhurmu membawa janji kepada roh-roh yang terkutuk.
Mereka akan terus mendatangimu sampai janji itu terpenuhi. Aisyah mengerti bahwa ini bukan hanya soal kutukan, melainkan tentang tanggung jawab leluhurnya yang masih belum terselesaikan. Namun, ia bingung apa yang harus ia lakukan untuk menepati janji tersebut, ataukah ia harus merelakan dirinya menjadi korban untuk menuntaskan semuanya. Sebuah perasaan ganjil mulai menyelimutinya. Tanpa sadar, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan janji ini, apapun yang dibutuhkan. Tetapi dalam bayangan pepohonan sosok perempuan tua itu tersenyum, mengetahui bahwa Aisyah kini telah terperangkap dalam pusaran kutukan yang tak bisa ia hindari. Aisyah terjaga dalam kegelapan malam dengan perasaan yang semakin mencekam. Janji yang ia buat di pemakaman itu ternyata mengikatnya pada kutukan yang bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Sosok-sosok roh yang sebelumnya hanya mengintai dari bayangan, kini mulai mengganggunya setiap malam, memanggil namanya dengan suara yang menyayat hati, penuh dendam dan kesedihan. Satu malam, sosok perempuan tua yang selalu muncul dalam penglihatannya kembali datang. Kali ini, bayangan itu lebih nyata, lebih mengerikan. Ia berbisik di telinga Aisyah dengan suara dingin yang membuat tubuhnya merinding. Kau sudah berjanji, Aisyah. Kau tak bisa lari dari kewajiban ini. Bawalah roh-roh kami menuju ketenangan, atau kami akan terus mengikutimu. Aisyah merasa putus asa. Semua roh ini tampaknya tidak akan berhenti menghantuinya sampai ia menemukan cara untuk membawa mereka menuju kedamaian. Aisyah pun teringat sebuah nama, Pak Rahman. Seorang paranormal yang dikenal dapat berkomunikasi dengan arwah dan sering membantu orang yang diganggu makhluk halus. Pagi harinya, dengan sisa-sisa keberaniannya, Aisyah mengunjungi rumah Pak Rahman. Saat ia menceritakan semuanya, Pak Rahman mendengarkan dengan serius. Wajahnya semakin serius seiring cerita Aisyah berlanjut. Setelah mendengar kisah kutukan itu, Pak Rahman berkata, kutukan ini sangat kuno dan kuat. Darah leluhurmu telah mengikatmu pada roh-roh yang mereka korbankan. Dan janji itu tidak akan selesai hanya dengan pengorbanan biasa. Pak Rahman menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk memutuskan kutukan adalah dengan melakukan ritual penyatuan arwah. Sebuah ritual berbahaya yang membutuhkan keberanian dan pengorbanan jiwa. Dalam ritual ini, Aisyah harus memanggil setiap roh yang terkutuk. Dan satu persatu, ia harus membawa mereka kembali menuju ketenangan. Malam itu, dengan segala persiapan yang dilakukan, Aisyah dan Pak Rahman menuju pemakaman tua. Di bawah sinar bulan yang redup, Pak Rahman mulai melafalkan mantra kuno yang membawa keheningan mencekam di sekeliling mereka. Satu persatu, roh-roh yang terkutuk mulai muncul, mengelilingi mereka dengan wajah-wajah penuh luka, kesedihan, dan dendam. Aisyah merasa ketakutan yang luar biasa. Tetapi Pak Rahman menenangkan, jangan takut, kau harus menatap mereka dengan keteguhan hati. Mereka membutuhkanmu untuk membebaskan mereka. Dengan hati yang penuh ketegangan, Aisyah mengulurkan tangan dan mengucapkan mantra penyatuan, mengundang roh-roh itu mendekat. Roh pertama yang datang adalah sosok perempuan muda yang tampak sangat sedih. Dengan lembut, Aisyah berbicara padanya, meminta maaf atas dosa leluhurnya dan memohon agar ia mau beristirahat dalam damai. Satu persatu, roh-roh itu mendekat, dan Aisyah menuntun mereka menuju ketenangan dengan penuh ketulusan. Namun, ketika giliran sosok perempuan tua itu tiba, ia tidak menyerah begitu saja. Perempuan itu menatap Aisyah dengan tatapan penuh kebencian, dan dengan suara menyeramkan, ia berkata, aku tidak akan pergi begitu mudah, Aisyah. Darahmu akan menjadi penuntun kami untuk tetap hidup. Kau mungkin bisa membebaskan yang lain, tapi aku adalah kutukan yang tak bisa kau hilangkan. Pak Rahman berteriak agar Aisyah tetap melafalkan mantra. Dengan suara gemetar, Aisyah mengulangi mantra penyatuan. Namun perempuan tua itu hanya tertawa dengan nada yang menghantui. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar mereka, dan tubuh Aisyah terasa semakin berat, seolah-olah seluruh kekuatan hidupnya disedot oleh bayangan perempuan itu. Dalam kekacauan itu, Pak Rahman berusaha membantu. Namun ia terlempar mundur oleh kekuatan roh yang luar biasa. Aisyah tahu bahwa ini adalah saat terberatnya. Ia harus memilih antara melanjutkan ritual atau menyerah pada takdir yang mengikatnya pada kegelapan. Dengan tekad yang tersisa, Aisyah mengerahkan seluruh keberaniannya dan mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra tersebut. Perlahan,
Cahaya samar menyelimuti tubuh Aisyah, dan bayangan perempuan tua itu menjerit kesakitan. Tubuhnya terkoyak oleh cahaya tersebut. Dengan jeritan terakhir, sosok itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan kesunyian yang mencekam di pemakaman. Aisyah terduduk lemah, kelelahan, namun merasakan beban besar yang akhirnya terangkat. Meski roh perempuan tua itu telah lenyap, ia tahu bahwa harga yang ia bayar sangat mahal. Namun, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa bahwa ia telah mendekati akhir dari kutukan ini. Meski ia belum tahu apa yang menanti selanjutnya. Meskipun Aisyah berhasil mengusir perempuan tua dan roh-roh terkutuk yang mengganggu, ia merasa bahwa ketenangan itu hanya sementara. Setiap kali ia menutup mata, ingatan akan wajah-wajah hantu itu kembali menghantui, menari-nari dalam kegelapan pikirannya. Kehidupan sehari-harinya kembali normal, namun ada sesuatu yang selalu mengintai di balik bayang-bayang. Hari-hari berlalu, dan Aisyah berusaha melanjutkan hidup. Ia mulai berkumpul kembali dengan teman-temannya, berusaha mengalihkan perhatian dari ketakutan yang pernah menghantuinya. Namun, saat malam tiba, ia tidak bisa menepis rasa cemas yang selalu mengisi ruang di dalam hatinya. Aisyah merasa seperti waktu hanya menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih menakutkan. Suatu malam, ketika Aisyah duduk sendiri di ruang tamu, ia menerima pesan singkat dari sahabatnya. "Mira, Aisyah, kamu harus datang ke rumahku. Aku merasa ada yang aneh dengan tempat ini." Pesan itu membuat Aisyah bergetar. Mira seringkali merasakan hal-hal yang tidak biasa, dan instingnya seringkali tepat. Tanpa berpikir panjang, Aisyah segera menuju rumah Mira. Ketika ia sampai di sana, wajah Mira tampak pucat, matanya memancarkan ketakutan. "Aisyah, aku merasa seperti diikuti oleh sesuatu. Setiap malam, aku mendengar suara-suara aneh, dan baru saja aku melihat bayangan di sudut ruangan." Mira berkata, suaranya bergetar. Aisyah mencoba menenangkan Mira, tetapi saat ia melangkah ke dalam rumah, sesuatu di atmosfernya terasa tidak benar. Aroma busuk menyengat hidungnya, dan lampu-lampu berkedip seolah mengikuti irama jantungnya yang berdebar kencang. Saat mereka berdua duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba mati, dan ruangan menjadi gelap gulita. Aisyah merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Tiba-tiba, suara tawa seram memenuhi udara, diikuti oleh bisikan lembut yang terdengar seperti seruan meminta tolong. "Bantu kami, bantu kami." Mira memegang tangan Aisyah dengan erat. "Apa itu?" teriaknya. Aisyah merasa terjebak dalam kegelapan. Ia berusaha mengingat mantra-mantra yang telah dipelajarinya, berusaha mencari cara untuk melindungi mereka. "Kita harus pergi dari sini," Aisyah berteriak. Namun saat mereka berusaha membuka pintu, pintu itu terasa terikat kuat seolah ada sesuatu yang menahannya. Akhirnya, Aisyah berusaha tenang dan mencoba mengingat teknik yang pernah diajarkan Pak Rahman. "Mira, pejamkan matamu. Kita perlu menyatukan energi kita," Aisyah berbisik. Mereka saling memegang tangan, menutup mata, dan mulai melafalkan mantra sederhana yang pernah mereka pelajari. Tiba-tiba, lampu menyala kembali, dan mereka melihat sosok-sosok bayangan yang melayang di sudut ruangan. Wajah-wajah yang penuh luka dan kesedihan. Sosok-sosok itu mengerang dan berbisik, "Kami tidak bisa pergi. Kami terperangkap." Aisyah merasa jantungnya hampir berhenti. Ia tahu bahwa kutukan yang telah ia usir sebelumnya mungkin telah kembali, lebih kuat dan lebih kelaparan. Dengan keberanian terakhir, Aisyah mengangkat suaranya, "Kau tidak perlu terjebak di sini. Aku akan membantu kalian." Sosok-sosok itu berhenti dan menatap Aisyah dengan mata kosong. "Tolong kami hanya ingin bebas." Mereka semua mulai mendekat, menciptakan lingkaran di sekitar Aisyah dan Mira. "Berdoalah dengan tulus, Aisyah," Mira berteriak, suaranya penuh ketakutan. "Berdoalah agar mereka bisa pergi." Aisyah merasakan tekanan di dadanya semakin kuat, dan semua ingatan tentang kutukan itu mengalir kembali. Dalam kegelapan itu, ia merasakan keberanian yang mendalam. Dengan suara yang lebih keras, ia mengulangi mantra penyatuan, berharap dapat membawa mereka semua menuju kedamaian. Tiba-tiba, angin kencang berputar di dalam ruangan, dan sosok-sosok itu berteriak, menciptakan huru-hara. "Kau tidak bisa menghentikan kami, Aisyah. Kami adalah bagian dari dirimu." Dengan kekuatan penuh, Aisyah melanjutkan mantranya, bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Dalam saat-saat terakhir,
Ia merasakan tubuhnya dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Dan suara-suara itu mulai memudar. Mungkinkah ia berhasil lagi? Ketika cahaya itu memudar, Aisyah membuka matanya. Ruangan itu tenang, dan bayangan-bayangan itu menghilang. Namun, ia tahu bahwa kedelapan itu masih mengintai, dan pertarungan mereka belum berakhir. Sebuah perjalanan baru kini menanti mereka.